pada bulan Mei tahun 1962, bertepatan dengan sholat Idul Adha, terjadi upaya pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Ketika itu Presiden Soekarno atau Bung Karno sedang mengikuti prosesi sholat Idul Adha. Ia ada di saf terdepan, mengutip buku Jenderal A.H. Nasution dan Sejarah Panjang Indonesia, yang disusun Pusat Data dan Analisis Tempo. Tiba-tiba seorang pria di saf keempat berdiri lalu mencabut pistol. Dia pun lantas membidik Presiden. Dor! Tembakannya meleset. Peluru justru mengenai dada Kiai Haji Zainul Arifin, Ketua DPR gotong royong. Bung Karno sendiri memang beberapa kali mendapat ancaman pembunuhan. Tapi insiden dalam sholat Idul Adha itu yang paling gawat. Setelah peristiwa itu, Jenderal Abdul Haris Nasution, Kepala Staf Angkatan Bersenjata memanggil Sabur, ajudan Presiden. Ketika itu Sabur masih berpangkat Letkol. Sabur dipanggil untuk membicarakan pembentukan pasukan pengawal Presiden. Gagasan membentuk pasukan pengawal Presiden sebenarnya sudah lama diajukan, tapi selalu ditolak Soekarno. Namun, kali ini Nasution berhasil meyakinkan Soekarno bahwa keberadaan pasukan itu lazim di semua negara. Mengutip buku Jenderal A.H. Nasution dan Sejarah Panjang Indonesia, karena tak ada waktu untuk menyeleksi personel kesatuan baru itu, Nasution memerintahkan setiap angkatan menyetorkan pasukan khususnya, masing-masing satu batalion. Kepolisian menyumbangkan anggota Mobrik atau Brimob. Angkatan Laut memberikan personel Korps Komando, KKO. Dan Angkatan Udara mengirimkan pasukan gerak cepat. Angkatan Darat seharusnya mengirimkan Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD. Namun, pasukan elit ini menolak tugas tersebut dengan alasan ingin berkonsentrasi sebagai pasukan tempur. Sebagai gantinya, Angkatan Darat memberikan pasukan Kostrad waktu itu masih bernama Cadangan Umum Angkatan Darat atau Caduat. Dua kompi yakni dari Batalion 454 Kodam 7 Diponegoro yang dikenal dengan sebutan Batalion Riders atau Banteng Riders dikirim untuk bergabung dengan pasukan pengawal Presiden yang akan dibentuk. Ketika itu, Beni Murdani yang masih berpangkat mayor ditawarkan untuk jadi komandan satuan baru itu. Tapi Beni menolak, dengan alasan masih ingin tetap di RPKAD. Mengenai Batalion 454 Kodam Diponegoro, menurut Pusat Data dan Analisis Tempo dalam buku yang disusunnya, sebenarnya punya catatan buruk di masa lalu. Sebagian anggotanya berasal dari Batalion Sudikdo, yang terlibat pemberontakan PKI di Madiun pada 1948. Ketika pemberontakan itu dipadamkan, batalion ini sempat dibersihkan dari unsur PKI. Namun, sebelum rampung, Belanda melancarkan agresi militer kedua. Tapi soal itu sepertinya tertutupi oleh pamor tim tempur ini yang moncer dalam operasi PRRI, Permesta dan operasi Trikora di Irian Barat. Apalagi Jenderal Ahmad Yani, yang dekat dengan Soekarno, dulu dari batalion ini, tulis Pusat Data dan Analisis Tempo dalam buku yang disusunnya. Kemudian, pada tanggal 6 Juni tahun 1962, Presiden Soekarno meresmikan resimen itu. Ia memberi nama Cakrabirawa, senjata pamungkas Batara Kresna dalam lakon wayang kegemarannya. Ia pula lah yang memilihkan seragamnya baju warna coklat tua dengan baret merah gelap. Setahun kemudian, pasukan ini sudah dalam kekuatan penuh. Senjata mereka serba canggih. Maklum, pasukan ini mendapat anggaran langsung dari pemerintah pusat, bukan dari kantong ABRI. Sampai akhirnya noda itu datang dari Letkol Untung Syamsuri, Komandan Batalion 2 Kawal Kehormatan. Dia memimpin gerakan 30 September yang menculik dan membunuh sejumlah jenderal penting TNI AD. Salah satu yang diculik adalah Ahmad Yani, jenderal yang membentuk Batalion Banteng Riders. Target penculikan lainnya, Jenderal Nasution yang selamat dari upaya penculikan adalah jenderal yang menginisiasi pembentukan pasukan Cakrabirawa. Sungguh sebuah cerita yang ironis. Sejak peristiwa itu, menurut Pusat Data dan Analisis Tempo, kisah Cakrabirawa atau Cakrabirawa cuma berisi tragedi. Padahal yang terlibat dalam peristiwa berdarah pada tanggal 1 Oktober tahun 1965. Sebenarnya cuma 2 kompi Cakra saja. Kemudian pada tanggal 22 Maret tahun 1966, riwayat Resimen Cakrabirawa tamat. Tugas kalian sudah selesai, kata Jenderal Maraden Panggabean ketika itu kepada para petinggi resimen ini di markas Angkatan Darat. Panggabean meminta anggota Cakra, yang disebutnya putra terbaik angkatan kembali ke kesatuannya.
6 hari setelahnya, Brigjen Sabur menyerahkan pengawalan Presiden kepada Polisi Militer Angkatan Darat.